Pelaku usaha berbagi pandangan tentang keberlangsungan usaha saat ini dan pasca pandemi di forum diskusi online Indonesia Moving Forward. Rosan Ruslani, Gita Wirjawan, bersama moderator Suryo Pratomo mendiskusikan strategi pemulihan sektor industri dan dunia usaha pasca pandemi. Mitigasi apa yang sudah dilakukan teman-teman Kadin berkaitan dengan kondisi dunia usaha, mulai dari yang tingkat mikro, kecil, menengah sampai yang besar. Dan apa yang perlu dilakukan, seberapa jauh, seberapa besar kemampuan dari kelompok usaha yang ada di Indonesia sekarang ini untuk bisa bertahan. Nah, kalau kita lihat seperti itu, berarti penyelamatan atau stimulusnya, baik secara fiskal dan moneter ini juga harus besar. Dan juga yang paling penting adalah harus cepat. Ini saya mau sharing saja, mungkin saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat sudah sempat melihatnya. Ini adalah percentage dari stimulus di beberapa negara terhadap GDP-nya atau PDB-nya. Jerman di 60%, ini saya ambil negara Eropa dulu dan US. Italia 44%, France 26%, UK 21%, US di 14,6% dan akan bertambah lagi, Spain di 12%. Dan ini kita lihat negara-negara lain, Jepang di 40%, Malaysia di 20%, Singapura di 19,2%, ya United States tadi di 14%, dan Australia di 10,6%, Kanada 8,4%, India di 10%, dan kalau kita lihat Indonesia masih di level yang tadinya 2,7% menjadi rencananya akan meningkat menjadi 3,9%. Adapun yang 438 ini terbagi dalam 3 stimulus. Yang pertama adalah sebesar 10,3 triliun, kemudian 22 triliun, dan yang terakhir 405 triliun. Jadi kalau kita melihat gambaran dari perbandingan ini saja, Indonesia dengan size ekonomi $1 trillion US dollar size of GDP yang merupakan negara G20 nomor 15 dengan ekonomi nomor terbesar di ASEAN, saya rasa kita harus melihat secara pasti dan juga mencoba mengantisipasi ini dari stimulus yang memang kami melihat harus sebaiknya harus lebih besar daripada itu. Stimulus ini memang harus dilakukan secara komprehensif dan secara keseluruhan, karena UMKM ini sekarang di Indonesia adalah bagian produksi atau value chain dari banyak korporasi seperti di elektronik, seperti di otomotif. Jadi memang penyelamatan ini harus secara komprehensif, karena kalau tidak akan mencapai optimal, tidak mencapai hal yang optimal gitu. Ini mencerminkan sekilas mengenai penyikapan yang sangat berbeda di antara beberapa negara ASEAN. Indonesia tadi sudah disampaikan oleh Pak Rosan akan menggelontorkan antara 2,5 sampai 3,9% dari PDB, di mana Vietnam 5,1%, Filipina 8,5%, Thailand 11,2%, Singapura 19%, dan Malaysia itu 20% dari PDB. Dan tentunya sangat mulia Indonesia bisa mengalokasikan persentase yang cukup tinggi untuk kepentingan jaring pengaman sosial dan juga untuk UMKM. Tapi yang mungkin perlu dimuliakan lagi adalah peningkatan skala yang bisa diberikan untuk dunia usaha, khususnya korporasi yang selama ini kontribusi untuk pembayaran pajak itu tidak kecil sama sekali. Kalau kita demand-nya ini digerojok dengan pendekatan kuantitatif easing-nya, mungkin ini akan menyelamatkan sisi supply-nya. Karena yang saya khawatirkan, kalau kita terlampau banyak berita-berita yang seperti ini, pesimis kurang lebihnya, saya takut ini menjadi suatu self-fulfilling prophecy bagi dunia industri dan usaha. Jadi kalau menurut saya dalam ulasan yang mungkin kedengaran negatif ini sebetulnya secara implisit adalah pesan-pesan bahwa masa depan kita ini sangat indah dan kita harus rengut atau kita harus raih masa depan yang indah itu, dan itu harus disikapi dengan pemberian vitamin dan obat yang sangat dibutuhkan untuk bukan hanya dunia usaha tapi masyarakat luas yang sangat membutuhkan. Dan secara sederhana 2,5 sampai 3,9% dari PDB itu mutlak kurang
untuk kita bisa mencapai titik di mana kita bisa dengan bangganya bersaing dengan negara-negara tetangga. Mari kita bersama-sama mencari solusi yang komprehensif, yang secara keseluruhan, yang tanpa membedakan mana-mana. Memang semua industri ini terdampak, hampir semua. Ya kita tahu masih ada beberapa yang baik seperti IT, telekomunikasi, industri rokok, BTS Menara itu mungkin masih baik ya. Tapi hampir di luar itu dengan degree yang berbeda-beda semuanya terdampak. Terima kasih Mas Rosan, terima kasih Pak Gita. Saya kira kita tetap harus semangat. Indonesia ini negara yang besar, sumber dayanya luar biasa. Sekarang memang kita sedang dihadapkan oleh pandemi COVID-19 yang membuat kita memang agak mengalami beban yang berat, tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena semua negara juga menghadapi yang sama. Yang perlu sekarang kita bangun adalah trust dan percayalah dengan kekuatan, terutama Mas Gita tadi mengatakan UMKM kita topang kalau berani dan cepat secara inklusif terarah 600 triliun untuk menyelamatkan mereka, maka yang akan terselamatkan bukan hanya kita sekarang, tetapi anak cucu kita. Sebelum kita mengakhiri diskusi online pada hari ini, saya minta kepada seluruh peserta untuk menyalakan untuk meng-unmute dan silahkan kita memberikan tepuk tangan kepada Pak Rosan Roslani dan kepada Pak Gita Wirjawan. Terima kasih Mas Gita, terima kasih Mas Rosan, luar biasa sekali apa yang disampaikan pada hari ini, memberikan gambaran dan semangat untuk kita tetap maju ke depan. Terima kasih Anda telah mengikuti Indonesia Moving Forward.